pertama terkait dengan jati diri Jokowi, bahwa masyarakat dan Jokowinya sendiri harus mengerti bahwa yang kita gugat adalah pribadi Jokowi, karena dia yang melakukan tindak pidana memalsukan ijazah, bukan presiden. Jadi logika hukumnya Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai pribadinya tidak bisa mengutus jaksa agung, tidak bisa mengutus atau diwakili oleh Menseknek. Itu bukan kewenangan dia kalau sebagai pribadi. Dia tadi tidak ada surat kuasanya, yang ada surat tugas, tapi dari Menseknek. Apa urusannya Menseknek? Nah, itu. Ini justru pengetahuan dasar hukum aja presiden nggak paham tuh bagaimana? Kata orang Jakarta bagaimana? Nggak tahu katanya saya. Yang kedua, dalam konteks yang harus mewakili, mesti ini Jokowi sewa lawyer. Siapa lawyer paling top di sini? Lawan kita. Debatnya enak sendiri. Kalau lawan pegawai kutuk-kutuk. Diajak debat nggak bisa, diajak ini nggak tahu. Nah, Kan ikut bapaknya. ini logikanya, bukannya Jokowi tidak mau sewa lawyer, logikanya dia mau melecehkan kita. Kita di sini bukan advokat saja, tapi ada hakim, karena ini pengadilan. Masa hakim mengadili antara kita yang membuat dengan gugatan yang jelas pakai ilmu hukum advokat, lawannya office boy, lawannya pegawai. Waduh, termasuk juga UGM, padahal dia ngerti universitas. Tuh mestinya dia tunjuk fakultas hukum. Dekannya kalau perlu datang sini. Itu yang benar dalam bernegara gitu. Itu yang waras. Nah, karena kita lagi nggak waras dalam bernegara, jadinya seperti ini. Oleh karena itu, pemerintahan yang nggak waras ini harus diganti dengan yang waras. Yang ketiga, karena ini perbuatan melawan hukum, gugatan kita pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Maka itulah kita gugat juga Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ijazah dipakai sama Jokowi bisa jadi presiden. Nah, sudah hampir 10 tahun, paling tidak 9 tahun dia sudah jalan menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam, maka Bikin sengsara rakyat. bikin sengsara rakyat. Menteri Keuangan bertanggung jawab ganti rugi pada Bambang Kri, karena dia sudah di penjara 3,5 tahun, sekarang sudah jalan setahun dan kena 4 tahun. Gugatan kita kepada Menteri Keuangan harus bayar 10 triliun. Bagaimana dengan utang yang 5.000 miliar? Jadi tiga hal ini penting ya. Dan juga secara ilmu hukum harusnya kita ini sudah tenang. Saya ingin menyoroti dari sini hukum acara dalam hal ini hukum perdata. Seperti kita ketahui, sejak 2 minggu lalu sidang perdana kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama, di ruangan yang sama, ya, para pihak tergugat tidak ada yang hadir dengan berbagai alasan. Oke, oleh sebab itu pada sidang kali ini sudah 2 minggu berjalan dan ditunda dengan berbagai alasan juga ya. Tadi rekan Edi Sujana tidak hadir juga. Oleh karenanya, secara hukum acara sebetulnya saat acara perdata, hakim kami desak dan hakim juga sudah punya kewenangan untuk melakukan persidangan atau persidangan dengan memutuskan perkara ini, bisa memvonis sebetulnya. Betul. Dasarnya apa? Pasal 125, 126 AIR
yaitu hakim bisa memutuskan tanpa kehadiran terdakwa sekalipun, yaitu di persek namanya, divonis tanpa kehadiran terdakwa. Dan kita bang bisa memenangkan kasus ini bang, kan begitu. Kalau substansi udah benar. Kalau substansi itu benar, tapi Jokowi aja kita usir. hukum acaranya tidak dilakukan secara profesional, secara benar dan adil oleh majelis hakim. Dan sebetulnya ini sidang hari ini hanya upaya-upaya menunda-nunda, ya, upaya-upaya menunda sidang ini. Walaupun janji akan dilakukan sidang selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Tapi secara Hakim bilang 2 minggu, padahal dia bilang seminggu. Nah itu aja udah nggak ngaku. Nah, ini ciri-ciri hakim sudah berpihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tetap akan takbir walaupun tadi saya hampir tertendang dari ruangan sidang ya. Memang saya merasa agak keanehan pada hari ini bahwa hakim seperti membuat move baru gitu ya. Bahwa tiba-tiba saya dikatakan tidak mempunyai legal standing karena tidak ada nama saya di situ. Kalau begitu mengapa minggu lalu dia bacakan? Alasannya karena yang dia baca adalah gugatan. Ya salah lu sendiri. Mengapa lu baca gugatan? Kan begitu. Kalau Anda yang salah jangan salahkan saya. Makanya tadi saya sampaikan kepada salah dua daripada prinsipal kita, apakah benar mereka memberikan kuasa kepada saya? Oke? Nah itu kecil. Saya diberi kuasa apa enggak, Bang? Diberi kuasa. Diberi kuasa. Yang murni diberi kuasa. Saya bukan orang gelap datang ke sini ya. Mohon untuk Ibu Hakim yang terhormat ya. Penempatan Ibu Hakim sebagai ketua majelis saya pahami. Mungkin ini untuk menghadapi wanita sama wanita ya. Diperlukan orang-orang yang tegar. Saya bersyukur seandainya Ibu Hakim tadi yang terhormat ketua majelis sama tegasnya seperti dengan ketegasan beliau di sidang pertama, kami tidak akan protes, pengunjung pun tidak akan protes, kan begitu. Tapi ini sudah nampak keberpihakan. Keberpihakan menunjukkan apa yang dituliskan oleh siapa itu, Profesor Antonio Budiawan ya. The point of no return. Ya, apa itu? Titik di mana tidak bisa kembali. Something wrong ya with this condition of this country. Itu pasti. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan kita sudah menang. Ya, saya mengatakan sudah menang. Karena kalau sudah menang itu tidak dibutuhkan banyak rekayasa. Ya kan kami harusnya sudah menang. Harusnya kami tidak perlu berpanjang-panjang sehingga tercapai yang namanya persidangan berbiaya ringan, cepat dan sederhana. Saya ingin mengatakan ini kesempatan pengadilan untuk menunjukkan proaktif kepada sebuah peristiwa hukum yang menjadi perhatian banyak orang. Bukan cuma ijazah palsu jilid 1, juga jilid 3. Ya, Bambang Tri sudah merasakan kepedihan luar biasa. Gus Nur sudah merasakan kepedihan luar biasa pada hari ini. Ya, di penjara. Ya, oh enak sekali segala macam kekuatan yang dimiliki. Kita ini sudah banyak kesedihan ya. Baru saja kita dikagetkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Khianat oleh Bapak Amin Rais ya. Hebat sekali Pak Manda yang menjadi ketua majelis bisa menjegolkan sebuah keputusan walaupun dikatakan 40 tahun, tapi alternatifnya itu pasti mengandung sesuatu, yaitu apa? Mereka yang sudah memimpin suatu daerah ya, bisa memimpin daerah, maka itu bisa lolos. Ini untuk apa? Dan kita ketahui Prabowo pun sudah menyiarkan siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Jadi ini adalah drama yang terlalu gampang untuk ditebak dan ditertawakan dan tidak bikin kita tertawa, bikin mules, bikin muak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya meminta, ini ada Buya Afrinaldi ya. Buya, saya meminta, maukah Anda bersedia besok masing-masing ya? Nanti prinsipal, nanti masing-masing semua yang hadir di sini pasti punya ijazah kan? Kalian mungkin bukan orang kaya, tapi kalian orang jujur. Bawa yang aslinya, tunjukkan di depan pengadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan ijazah asli gini. Maksudnya Bu ini Bapak ini besok bawa semua. Kasih liatin hakim. Mana aja ijazah Jokowi itu mana? Tampak jalanan nih. Silakan. Jasa hakim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya utang doang. Yang pertama saya sebagai prinsipal dari 5 prinsipal meyakini bahwa telah terjadi kerugian dari ijazah yang tidak bisa ditunjukkan atau ijazah palsu. Kerugian itu bukan hanya pada 5
pemberi kuasa, tapi kerugian pada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun yang menggugat cuma 5 orang, tapi ini adalah perwakilan dari 270 juta orang yang telah dirugikan oleh Jokowi dengan tidak bisa menunjukkan ijazah asli yang bisa diduga keras bahwa ijazahnya palsu. Yang penting itu ijazah itu jadi capres. Nah, itu. Syarat. Jadi banyak hal-hal akibat hukumnya dari kepalsuan yang ada itu, ya, termasuk statusnya sebagai presiden. Yang kedua, ini adalah contempt of court. Ini penghinaan kepada pengadilan. Jadi dengan cara yang kita lihat di persidangan, termasuk ada surat tugas, ada surat substitusi yang ternyata tidak memenuhi syarat hukum, itu Jokowi sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan, contempt of the court. Oleh karena itu bisa diproses berikutnya. Yang ketiga, tadi ya, pengacara Prof. Egi menyatakan bahwa Jokowi digugat secara pribadi. Ketika dia menguasakan atau memberi tugas apapun namanya kepada orang yang mewakili dan datang di pengadilan ini, dan dia adalah bagian dari pegawai, maka biaya yang dikeluarkan oleh Jokowi kepada pegawai itu masuk dalam kategori korupsi. Harusnya Jokowi sewa lawyer. Harusnya Jokowi secara pribadi menyewa lawyer. Kalau dia masih menugaskan, mewakilkan kepada Korupsi. itu korupsi. Besok kita tuntut bahwa Ada pasal baru. ada pasal baru korupsi dari kuasa hukumnya. Yang kelanjutnya, Bapak Ibu, poin penting ini ya, poin penting. Melalui peristiwa tadi, Jokowi diusir. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan tidak kuasa. memberikan surat kuasa, artinya tidak ngerti hukum. Maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah, tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir Dari ruang sidang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya maka itu palsu. Dan segera setelah ini makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Karena tidak layak sebagai presiden yang telah menipu dan merugikan 270 juta rakyat Indonesia. Jadi